Telinga luar berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan mengarahkan gelombang suara tersebut ke lubang telinga luar, meatus auditoris externa. Nanti gelombang tersebut akan menimpa membrana timpani yang ada di ujung meatus auditoris externa tersebut, sehingga membrana timpani bergetar. Bila suara datang dari arah tertentu, sehingga jarak antara salah satu telinga dengan sumber suara relatif berbeda dengan jaraknya ke telinga pasangannya, maka suara akan tiba pada kedua telinga pada waktu yang berbeda. Nah, karena kecepatan perambatan gelombang suara di udara relatif lambat, yaitu hanya 332 meter per detik, maka perbedaan kecepatan tibanya suara pada kedua telinga tersebut cukup signifikan, sehingga itu mampu menyebabkan otak mendeteksi arah datangnya suara. Jadi arah datangnya suara bisa dideteksi oleh perbedaan kecepatan tibanya suara pada kedua telinga tersebut. Nah, di rongga telinga tengah ada 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes, yang berfungsi untuk meneruskan getaran yang ada pada membrana timpani menuju ke telinga dalam. Jadi kalau membrana timpani bergetar, maka getaran tersebut akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran sampai ke kaki stapes yang terkoneksi dengan oval window yang ada di telinga dalam. Nanti kaki stapes yang bergetar akan menggedor oval window, sehingga cairan perilinfo yang ada di skala vestibuli akan ikut bergetar. Untuk menggetarkan cairan perilinfo yang ada di skala vestibuli dibutuhkan kekuatan getaran yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk menggetarkan udara. Nah, oleh karena itu getaran yang ada pada membrana timpani harus dilipat gandakan, harus diamplifikasi, sehingga getaran yang ada pada kaki stapes mampu menggetarkan cairan perilinfo yang ada di skala vestibuli. Nah, proses amplifikasi kekuatan getaran suara itu terjadi karena kaki stapes yang terkoneksi dengan oval window itu ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran membrana timpani. Nah, perbedaan ukuran tersebut yang menyebabkan getaran pada membrana timpani itu diamplifikasi hingga 20 kali lebih kuat ketika mencapai oval window, sehingga getaran yang ada pada kaki stapes mampu menggetarkan cairan yang ada di skala vestibuli. Nah, di rongga telinga tengah ada 2 otot yang berfungsi untuk meredam kekuatan suara yang frekuensinya terlalu tinggi yang menimpa telinga. Jadi kalau telinga menerima suara yang terlalu kuat, maka kedua otot ini akan bekerja secara refleks untuk meredam kekuatan suara tersebut, sehingga struktur-struktur yang ada di dalam telinga tidak rusak. Nah, kedua otot tersebut adalah musculus tensor tympani dan musculus stapedius. Musculus tensor tympani mendapatkan pasokan saraf dari nervus trigeminalis atau nervus cranialis kelima, sementara musculus stapedius sarafnya adalah nervus facial atau nervus cranialis ketujuh. Nervus stapedius sendiri berorigo pada
pyramidal eminence, tulang temporal yang ada di dalam rongga timpani dan berinsersio pada leher stapes ini. Sementara musculus tensor timpani berorigo pada tuba auditorius atau tuba eustachius dan berinsersio pada tulang malleus. Nah, kalau telinga mendapatkan suara yang frekuensinya terlalu tinggi, maka kedua otot ini akan bekerja secara refleks untuk meredam kekuatan suara yang terlalu tinggi itu. Musculus tensor timpani akan merenggangkan tautan antara malleus dengan sisi dalam membrana timpani, sementara musculus stapedius akan merenggangkan tautan antara kaki stapes dengan oval window. Nah, dengan cara seperti itu, kedua otot ini mampu meredam suara yang frekuensinya terlalu tinggi, sehingga struktur-struktur yang ada di dalam telinga itu bisa dilindungi. Jadi kalau mau diurutkan, proses mendengarkan suara atau bunyi itu berawal dari adanya gelombang suara yang menimpa membrana timpani, sehingga membrana timpani bergetar. Getaran pada membrana timpani akan menyebabkan tulang-tulang pendengaran ini ikut bergetar, mulai dari malleus, incus hingga stapes. Nanti kaki stapes yang bergetar akan menggedor tingkap oval atau oval window, sehingga cairan perilinfa yang ada di skala vestibuli akan ikut bergetar. Nah, getaran cairan perilinfa yang ada di skala vestibuli inilah yang kemudian menyebabkan membran basilar organ corti yang ada di dalam ductus cochlearis ini akan bergeser ke permukaan, sehingga sel-sel rambut yang ada di atasnya, bagian apexnya akan menyentuh membran tektorial yang ada di atasnya, sehingga mikrofili yang ada pada bagian apex sel-sel rambut itu akan melengkung. Nah, melengkungnya mikrofilus dari sel-sel rambut itu akan menyebabkan sel-sel rambut mengalami depolarisasi. Jadi kalau struktur organ corti kita review kembali, maka membran basilar itu ada di sisi bawah organ corti ini. Di atasnya ada sel-sel rambut yang bagian apexnya berupa mikrofili. Jadi kalau membran basilar ini bergeser karena cairan endolimfa yang ada di sekitarnya bergetar akibat getaran dari cairan perilinfa yang ada di skala vestibuli, maka membran basilar yang terangkat ini akan menyebabkan sel-sel rambut yang ada di atasnya juga ikut terangkat. Nanti sel-sel rambut yang terangkat itu ujungnya, yaitu mikrofilusnya, akan menyentuh tektorial membran yang ada di atasnya, sehingga mikrofili ini akan melengkung. Nah, lengkungan pada mikrofili ini yang menyebabkan sel-sel rambut akan mengalami depolarisasi. Nah, impuls yang terjadi di sel-sel rambut ini akan diteruskan ke nervus cochlearis yang bersinambung dengan sel-sel rambut ini. Impuls kemudian diteruskan pada saraf vestibulocochlearis, kemudian menuju ke lobus temporalis yang menjadi pusat pengolahan suara di cerebrum. Nah, jarak oval window dengan membran basilar yang bergeser posisinya akibat bergetarnya cairan endolimfa
di dalam ductus cochlearis itu berbanding terbalik dengan frekuensi gelombang suara yang menggetarkan cairan perilimfe yang ada di skala vestibuli. Jadi gelombang suara yang frekuensinya tinggi akan menggeser posisi membran basilar yang terletak dekat dengan oval window. Sedangkan gelombang suara yang frekuensinya rendah itu akan menggetarkan cairan endolimfe yang posisinya jauh dari oval window. Sehingga kemudian membran basilar yang ada di posisi itu akan bergeser ke permukaan untuk membengkokkan bagian apeks dari sel-sel rambut yang ada di posisi itu. Jadi kalau ada misalnya suara dengan frekuensi 20.000 Hz, maka gelombang suara itu akan menyebabkan posisi membran basilar yang ada di dekat oval window ini yang akan bergeser. Sementara kalau frekuensinya lebih rendah, misalnya 20 Hz, maka posisi membran basilar yang bergeser itu akibat bergetarnya cairan endolimfe di posisi itu jauh letaknya dari oval window. Nah, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi pada telinga, tepatnya di telinga dalam, terdapat dua struktur yang bekerja menyeimbangkan posisi tubuh. Ada yang disebut dengan static labirin, berfungsi dalam static equilibrium, keseimbangan statis. Nah, keseimbangan statis ini diperankan oleh struktur yang ada di vestibula, yaitu utricle dan sakul. Utricle dan sakul ini bekerja untuk mengevaluasi atau mendeteksi posisi kepala, posisi relatif kepala terhadap gravitasi. Sementara kinetik labirin yang diperankan oleh saluran semisirkular kanal itu berfungsi untuk memantau gerakan kepala. Nanti kemudian organ-organ keseimbangan yang ada di telinga dalam ini bekerja sama dengan struktur lain yang ada di dalam tubuh, termasuk bekerja sama dengan reseptor propriosepsi yang ada di dalam otot, di dalam ligamen, termasuk yang ada di dalam sendi dan kulit. Nah, kerjasama antara struktur-struktur tersebut yang menyebabkan tubuh bisa tetap berada di posisi seimbang.